bekerja dengan baik. Banyak orang mau jadi pegawai BRI, tapi Allah tidak kasih peluang. Tiap tahun orang daftar, Allah tidak kasih semuanya yang daftar lulus. Maka cara bersyukurnya, hamdalah, sujud syukur, yang berikutnya kau kerja dengan baik. Kenapa banyak orang tidak bisa bekerja dengan baik? Karena niat bekerjanya fulus. Karena bekerjanya cari muka sama Pak Kanwil. Maka kalau ada pinwilnya, ada kacapnya, wah bagus sekali kerjanya. Oh Pak, CCTV dia lihat Pak. Maka kalau kau bekerja hanya cari muka sama pimpinan, demi Allah kau tidak akan dapat pahala akhirat. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi pegawai di BRI. Malaikat bilang, bos, kau bekerja dulu kan cari muka aja kau. Kau bekerja dulu kamu kau dapat gaji. Nanti tiap bulan kau dapat gaji. Tidak ada kau dapat. Itu kalau motivasinya bekerja lillahi ta'ala. Saya bekerja karena mengabdi kepada Allah. Cari nafkah adalah jihad. Bekerja adalah jihad. Maka dia bukan cari muka sama manusia. Tapi lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Itu salah satu makna dari esensi puasa. Kan ada itu hadits qudsi, Bapak sudah hafal. As-saumali. Puasa itu bagiku, kata Allah. Puasa itu saya punya urusan. Itu maknanya menurut para ahli tafsir. Bahwa puasa itu melatih keikhlasan. Ada enggak orang puasa bisa sukses puasa kalau tidak ikhlas? Tidak bisa Pak. Coba kalau Bapak di dalam ruangan, tidak ada lihat Ki, ada makanan. Bapak makan atau tidak? Meskipun tidak ada lihat Ki, tidak dimakan toh. Kenapa? Bukan karena saya cari muka sama orang. Saya puasa karena Allah dan Allah maha melihat. Bapak kalau wudhu, kumur-kumur. Ada enggak yang tahu kalau Bapak kasih masuk sedikit? Ada yang tahu? Enggak, tapi kenapa Bapak tidak lakukan? Karena Allah Bapak ikhlas, saya lakukan ini lillahi ta'ala. Kecuali ada mahasiswa aku bertanya, Ustaz, saji itu kalau tadi ke kumur-kumur, wudhu, batal li. Kenapa bisa Ustaz? 3 kali kuliah aku kasih masuk 1 jika keluar. Ya, jadi bekerja. Nah tadi itu saya di tangga apa namanya itu yang naik turun tadi situ. Kalau itu semua pegawai BRI terapkan Pak, aman ini kantor. Yang pertama integritas. Oh itu kalau bicara integritas Pak, ini makna puasa. Integritas itu ada di dalamnya kejujuran, amanah. Tahu itu amanah, saya kasih contoh saja. Bapak kalau terapkan sebagai pegawai BRI aman dunia akhirat Bapak dapat pahala. Umar bin Khattab nih lagi melayani, ngitung-ngitung duit kas negara, Baitul Mal. Tiba-tiba datang sahabat. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tunggu dulu kata Umar. Ini kok ketemu sama saya, mau kau bicara sebagai Umar pribadi atau sebagai kepala negara? Nah bilang pribadi Ji. Oh kalau begitu tungguin pada. Saya matikan lampu nah matikan lampu bejana. Udah mati, diprotes sama tamunya. Ya Amirul Mukminin, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap makin cerita. Dia bilang begini bos, tadi itu saya pakai lampu, saya lagi tugas. Saya lagi menghitung uang negara. Tugas Kak, tugas malam, lembur. Nah ini api, ini minyaknya pakai uang negara. Jadi wajar, saya lagi dinas. Sekarang kita tidak ada hubungan dengan negara. Pribadi kita cerita. Saya matikan ini. Karena kalau dipakai ini dosa Ki. Kira-kira kalau begini semua pegawai BRI Pak. Tidak ada mobil dinas bawa undangan pengantin. Jangan kau ketawa bos. Serius kayak ini. Kau ketawa karena kau begitu semua toh. Maka kalau tanggal merah demi Allah, kalau Bapak mau menjadi kerjanya dapat pahala, jangan pakai untuk mobil-mobil pribadi, mobil dinas untuk kepentingan pribadi, itu dosa. Termasuk Bapak berdosa kalau siang hari komputer dipakai game. Itu tidak boleh itu. Itu listrik-listrik negara, pulsa-pulsa negara, game online, dosa.
Negara bukan membayar Bapak untuk online di kantor pakai game. Kau mau kau pakai HP-mu pakai, jangan kau pakai wifi. Kata aku serius kayak ini. Supaya kita terhindar dari dosa. Kalau Bapak sudah mampu memikul amanah seperti itu saja, insya Allah Bapak akan memikul amanah yang lebih besar lagi. Cuma kalau yang kecil-kecil, tak kalah, kan ini kantor, orang pegawai BRI jadi boleh jadi pakai. Bisikan setan itu. Itulah amanah. Bapak, saudara-saudara sekalian, bersyukur menjadi pegawai yang baik. Yang berikutnya, bertafakurnya. Setelah bekerja dengan baik, berikutnya Allah kasih kita nikmat. Allah kasih nikmat, jangan lupa bersedekah. Sedekah. Ya, sedekah apa? Ya, kalau pinwil, sedekahnya apa? Bukan sedekah duit saja. Berapa gajinya pinwil? Apa sedekahnya seorang pemimpin? Menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi, melindungi. Menjadi teladan. Jangan sampai kita jadi pimpinan, awas harus masuk jam 8, tapi kita masuk jam 10. Kita larang anak buah kita memakai kendaraan dinas, tapi kita lebih kasih teladan sering pakai. Maka sedekahnya seorang pemimpin menjadi pemimpin yang betul-betul patut diteladani. Sedekahnya kita pegawai, ya sedekahlah dengan kerja yang bagus. Sedekahnya security adalah ciptakan suasana kerja yang aman. Sedekahnya kita punya cleaning service, ciptakan kebersihan di kantor. Sedekah. Nah, itu sedekah dari profesi kerja. Kalau sedekah dari rezeki, maka sedekahlah. Jangan anggap remeh kebaikan di bulan Ramadan. Karena sekecil apapun Allah lipat gandakan 7.000 kali lipat. 7.000 kali lipat. Jadi 1 kali berbuat baik, 7.000 kali pakai di luar Ramadan baru sama. Bersedekahlah. Misalnya Bapak cuma bisa bersedekah 1 hari Papa buka di masjid 1 sisir pisang susu, kirim. Jangan makin minder, jangan setan itu mulai goda ki. Masa pisang susu jangan kau nak cerita ke temanmu. Tidak apa-apa, biar orang cerita kita dapat pahala. Di kantor ada musola, tidak ada pisandalnya, beli musola paling 11.000. Nah curi orang ustaz, alhamdulillah berarti mau lagi beramal. Nah ambil lagi orang, alhamdulillah ganti lagi. Kita lihat mana yang capek, kau yang mencuri atau saya yang ganti. Itu orang beriman begitu. Ya, sedekah. Jangan anggap remeh, bersedekahlah Pak. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih ki rumus ini Bu, ibu-ibu. Ada yang suami tak mulai milai notanya. Tuh, ciri-cirinya itu kalau masuk di HP, masuk kamar mandi nak kasih bawa HP-nya. 80% mencurigakan itu. Ya, sudah. Malam hari ibu bangun sholat hajat namanya. 2 rakaat minimal sampai 8. 2 rakaat jika bisa Ustaz, 2 rakaatmu. Sudah 2 rakaat berdoa kepada Allah. Doa itu curhat. Orang Bugis bilang apa letu. Bagaimana yang namanya doa? Begini, paling gampang kita pahami. Bapak punya perkara di polisi. Tuh, pasti datang kita sama polisi. Begitu kita temui itu polisi seolah-olah mau rasanya cium tangannya, cium kakinya, yang penting lepas dari tuntutan itu. Itu yang disebut berdoa, memohon penuh harap. Minta kepada Allah. Nah, sudah salat tahajud, sudah salat hajat, ya Allah, Zat yang maha melindungi, lindungi suamiku dari wanita jahat. Engkau yang maha pelihara, maka pelihara suami saya. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya hajatkan 1 juta itu, tolak bala supaya suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba diamalkan besok. Terus sebentar malam itu. Cuma yang jadi masalah kalau suami kita juga bangun sholat tahajud. Dan dia juga berdoa. Ya Allah, capek malia istriku ya Allah. Marah-marah saja kerjanya ya Allah. Ada uang tidak ada uang. Ngamuk ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Tolak bala ya Allah. 1 juta, mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Wah. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan doanya? Sedekahlah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak-banyak bersedekah. Di tengah-tengah kita juga ada para pengusaha.
Kalau ada masalah sedikit, maka lebih baik evaluasi. Oh, mungkin saya malas bersedekah. Ibu-ibu nih, istri-istri pejabat BRI, banyak emasnya. Ayo, kalau meninggal ke itu bu, siapa pakai emas tak? Yang berlian tak siapa? Ahli waris, bukan siapa? Istri kedua. Pasti nih. Iya toh. Apalagi kalau masih muda suami tak tiba-tiba dia angkat kepala cabang. Kawin nih lagi. Ibu berurusan sama mungkar nakir, bengkok-bengkok maki di semes. Dia happy di ranjanta. Maka daripada itu istri keduanya yang pakai emas tak, lebih sedekahkan sekarang. Sedekahkan. Daripada ibu setengah mati cicil, pas cicil lunas. Pas lunas kena serangan jantung. Istri kedua nikmati cicilan tak. Lebih baik sedekah memang magi. Yang ketawa serius kayak ini bu. Daripada itu apa namanya Rolex. Nambil istri kedua nanti. Lebih baik kita sedekahkan ke anak yatim. Ya? Nah, maka istri yang baik, Bapak Ibu, kalau orang yang pandai menyikapi harta, dia panggil anaknya, nak, sini kau dulu nak. Itu kan ada emasku 700 gram. Tuh, karena tahu mi orang bilang banyak je emasku. Sudah mina, jual mako itu, beli kamak yang palsu. Itu enaknya jadi orang kaya. Coba kalau Pak Idris pakai, istri beliau pakai, biar barang palsu, nah bilang juga orang asli. Tidak mungkin asli, istri Pak Idris tidak mungkin lah. Tapi kita orang miskin biar asli, mina bilang tuh ngede, di mana kau dapat? Iya toh. Maka Bapak Ibu bersedekahlah. Ya. Nah, biar dia rajin puasa 30 tuntas puasanya. Ramadan tarawih tiap malam 20 rakaat tambah 3 witir. Tadarusnya 4 kali hatam. Masya Allah. Tapi pelit. Tidak disuka sama Allah orang begitu. Tidak disenang sama Allah. Ingat, ada 5 orang menyesal di kuburnya. Menyesal dia setelah dikubur. Satu di antaranya mereka yang tidak bersedekah ketika hidup. Baca itu Quran. Ketika kita sudah wafat, digosok mata, bangun maki hari kebangkitan namanya. Dia berkata ini jenazah. Malaikat, hari apa ini? Dia bilang, malaikat mati mako bos. Tojeng kau, mati mako kau itu. Dan dia bilang, ya Allah kembalikan saya. Itu jenazah kan minta izin kepada Allah. Ya Allah kembalikan ke Sekondong ke Makassar. 5 menitmu. Sekejap saja, sebentar sekali mu. Untuk puasa bukan. Untuk sholat tidak. Untuk haji bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, ya Allah, ini hartaku saya sedekahkan semua. Coba, kenapa tidak dikatakan saya mau sholat? Karena sholat hanya dinikmati pahalanya ketika kita sholat. Haji kita dapat pahalanya hanya ketika haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah jadi tulang belulang di kubur, dia tetap mengalir. Selama sedekah itu masih dimanfaatkan orang. Maka demi Allah ibu bapak, tidak ada kebahagiaan secara materi orang-orang yang pelit. Mungkin kita lihat bagus rumahnya, mungkin kita lihat bagus mobilnya. Tapi demi Allah, jiwanya tidak akan pernah bahagia. Maka kalau mau bahagia, tertolak dari bencana, panjang umur, bersedekahlah. Tidak ada salahnya kantor ini, mulai hari ini, Ramadan ini, kita buka rekening untuk kita tempati menabung setiap gajian. Dan ada panitia yang mengalokasikan tabungan kita itu. Itu yang kita miliki. Sementara yang kita tabung untuk kehidupan kita, itu bisa jadi hanya milik ahli waris. Dan ahli waris dia pakai berzina. Tapi yang kita sudah sedekahkan 3 gaji kan kita kata Allah. Nabi, 3 gaji itu yang kau miliki. Tidak bisa diambil orang. 1 yang habis kau makan. 2 yang hancur kau pakai. 3 yang telah kau sedekahkan. Lain dari itu bukan kamu yang punya. Coba beda kita tanya, mulai berhitung-hitung. Coba sebagai pelajaran. Bersedekah hari ini, coba lihat apa reaksinya. Tidak mungkin Allah jelaskan, saya ganti 700 kali lipat kalau tidak.